Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Dalam Al-Kisah dijelaskan bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, jika tidak ingin merasakan lelahnya mencari ilmu, maka bersiap-siaplah untuk merasakan perihnya kebodohan. Teman-teman, di dalam Islam juga peringatan-peringatan tentang mencari ilmu ini sangat banyak, sangat beragam perawih-perawihnya yang menjelaskan bahwa pentingnya untuk mencari ilmu. Dan di Al-Quran sendiri itu diturunkan dengan surah yang pertama, yaitu Iqra, baca. Inilah yang menyebabkan ketika kita ingin hidupnya lebih baik, maka jangan pernah berhenti untuk belajar. Teman-teman semuanya, di dalam hadis itu dijelaskan bahwa waman aradad dunya fa'alaihi bil ilmi waman aradal akhir fa'alaihi bil ilmi waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka hendaklah dia memiliki ilmunya. Barang siapa yang ingin menghendaki akhirat, maksudnya di surga, maka hendaklah dia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin kedua-duanya, maka hendaklah dia memiliki ilmunya. Di dalam penyampaian yang lain dijelaskan bahwa tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Maksudnya laki-laki dan perempuan. Apa yang bisa kita dapatkan ketika kita menuntut ilmu? Banyak hal-hal perbedaannya antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Di antaranya, orang yang memiliki ilmu itu akan diangkat derajatnya lebih tinggi dibanding dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Menuntut ilmu ini tidak harus di sekolah. Menuntut ilmu ini tidak harus di pesantren. Di zaman sekarang ini sudah terbuka lebar kapan dan dimanapun kita mau belajar. YouTube, Google itu semuanya terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar. Dan ingin belajar apa saja, di situ semua sudah tersedia. Sehingga untuk saat ini tidak ada lagi alasan kita untuk tidak belajar. Fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan ini sangat banyak ragamnya. Nah, tinggal dari kitanya ini mau belajar atau tidak. Teman-teman sekalian, di dalam kita menjalani kehidupan ini, ilmu itu sangat penting. Kenapa penting? Karena untuk menciptakan kebahagiaan, untuk menciptakan kesuksesan, untuk bisa beribadah dengan baik dan benar, itu butuh ilmu. Orang mau hidup bahagia kalau dia tidak memiliki ilmunya, itu susah. Orang kalau dia mau menjadi pengusaha sukses sementara dia tidak memiliki ilmunya, itu sangat susah. Begitu juga ketika kita ingin beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan kita, tapi tidak ada ilmunya. Lalu bagaimana cara mengamalkan ibadah-ibadah kalau kita sendiri tidak mengerti ilmunya? Teman-teman, ilmu ini menjadi tolak ukur seseorang bisa bahagia, bisa sukses, bisa benar dalam beribadahnya. Kalau misalnya kebodohan yang kita pertahankan, tentu kita sendiri yang menghendaki demikian. Karena kita bisa melihat di sekeliling kita,
bagaimana perbedaannya orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki keahlian, memiliki keterampilan dengan orang yang tidak memiliki ilmu, keterampilan. Itu pasti di tempat kerja saja akan berbeda. Orang yang tidak memiliki ilmu tentu akan menggunakan tenaganya untuk bekerja. Orang yang memiliki ilmu tentu akan menggunakan akal dan pikirannya untuk bekerja. Itu dari situ saja sudah berbeda. Apalagi di penghasilan. Pasti yang memiliki ilmu ini karena dia kreatif, karena dia punya banyak cara, karena dia punya pengalaman lebih, maka tentu penghasilannya pun akan lebih tinggi. Nah, ini. Jadi berilmu ini tolak ukurnya bukan pada ijazah, bukan pada nilai akademik di kampus atau di sekolah, bukan. Ini luas pengertiannya. Belajar ini tidak harus dengan berada di kampus, tidak harus berada di sekolah. Belajar secara global, belajar pengalaman, belajar dari orang-orang ahli, itu juga belajar. Sambil bekerja juga kita bisa belajar. Artinya bahwa belajar ini dari mulai sejak kita balik sampai dengan kita meninggal itu wajib untuk dilakukan. Teman-teman, janji Allah bahwa orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya. Ini bisa kita lihat, bisa kita potret dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh sederhananya seorang ustadz. Seorang ustadz ini kan melalui pembelajaran yang cukup lama. Dia berada di pondok, dia harus menghafal hadis, dia harus menghafal Al-Quran, dia harus mengikuti ritual amalan-amalan, sehingga begitu nanti dia selesai, dia menjadi seorang ustadz. Ketika dia ceramah, tentu duduknya paling di depan. Ketika diberikan hidangan, tentu dia paling enak. Itu contoh sederhana dari tingginya derajat orang yang berilmu. Begitu juga dengan dokter spesialis misalnya. Dia melalui proses panjang untuk bisa menjadi dokter spesialis. Dokter spesialis itu dia bayarannya pasti akan lebih tinggi dibanding dengan dokter umum. Dia pasti ketika memberikan diagnosa akan lebih dipercaya daripada dengan dokter umum yang belum spesialis. Nah, itu tandanya bahwa tingkatan kemuliaannya atau tingkatan kedudukannya pasti lebih tinggi orang-orang yang berilmu. Atau misalnya seorang mekanik yang tidak punya ijazah, tetapi dia memiliki pengalaman kerja, dia memiliki pengalaman di tempat-tempat lain, begitu dia mendapatkan pekerjaan itu, dia pasti akan lebih tinggi bayarannya. Dia punya anggota. Nah, itu tujuannya apa? Untuk membantu dia di dalam satu bengkel misalnya. Dia spesialis di bidang bengkel misalnya. Nah, artinya bayarannya pun akan lebih tinggi. Apakah dia dari kampus, apakah dia dari sekolah? Belum tentu. Dia bisa belajar di luar dari kampus, di luar dari sekolah. Nah, itu yang menandakan bahwa ketika kita punya ilmu, itu derajat kita akan diangkat. Nah, derajat ini tentu sesuai dengan profesinya masing-masing, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau di bidang agama ya ustadz, kalau di bidang kesehatan ya dokter spesialis, kalau di bidang bengkel misalnya ya montir yang handal gitu kan. Nah, itu berbeda tingkatan-tingkatannya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, teman-teman, ilmu tidak akan datang ujuk-ujuk langsung kita paham. Ilmu melalui proses pembelajaran, melihat, mendengar, itu ilmu. Jadi ilmu itu melihat dan mendengar. Kalau misalnya praktek langsung, itu melihat. Tapi kalau misalnya kita di kampus, itu mendengar, praktek. Seperti itu. Nah, tidak ada orang yang bisa pintar ujuk-ujuk. Tidak ada orang yang cerdas ujuk-ujuk. Bahkan orang yang nilai akademiknya bagus belum tentu di prakteknya bagus.
Mungkin teman-teman sadar dulu teman-teman sekolah kita di SD, di SMP, di SMA, nilai akademiknya selalu juara satu. Tapi apa? Hari ini dia tidak jadi apa-apa, hanya jadi kepala rumah tangga, ibu rumah tangga. Tapi yang dulunya dulunya bodoh, dulunya misalnya tidak tidak pintar, begitu dia mengalami perjalanan panjang, dia sering menimba ilmu langsung dengan orang-orang yang profesional, dia menjadi lebih sukses daripada orang yang nilai akademiknya bagus. Jadi, belajar ini jangan berpatokan pada ijazah, jangan berpatokan pada sekolah. Karena apa? Karena ilmu di mana saja bisa kita cari, ilmu di mana saja bisa kita dapatkan, dan yang paling penting ilmu itu diamalkan. Untuk apa kita banyak ilmu, segudang ilmu, tapi tidak dipraktekkan, tidak diamalkan, untuk apa? Nah, itu yang paling penting. Tetapi bahwa ilmu ini bisa mengangkat derajat seseorang, itu janji Allah. Kita tidak bisa bantah. Dan kenyataan dan fakta yang ada hari ini, itu terjadi. Jadi orang-orang yang punya ilmu, itu ditinggikan derajatnya, ditinggikan kedudukannya. Teman-teman semuanya, ada kebosanan, ada kejenuhan memang ketika kita belajar. Karena belajar itu lawannya adalah malas. Jadi orang rajin belajar ini lawannya adalah malas belajar. Tetapi ketika kita sadar betapa pentingnya ilmu ini untuk menunjang kehidupan kita, maka pasti tidak ada orang yang bermalas-malasan untuk belajar. Kalau kita paham bagaimana ilmu ini sangat mempengaruhi kehidupan kita di muka bumi ini ataupun di akhirat nanti, justru harusnya tidak ada lagi yang malas untuk belajar. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Begitu pentingnya ilmu ini sehingga saya berharap teman-teman yang hari ini masih lebih senang bermalas-malasan daripada rajin untuk belajar, gunakan waktunya. Akhirat bisa kita capai dengan maksimal dengan adanya ilmu. Dunia ini bisa kita hidup bahagia, hidup sejahtera, hidup sukses, itu juga dengan adanya ilmu. Maka alasan apa lagi Anda tidak mau belajar, Anda tidak mau menambah ilmunya, Anda tidak mau menambah pengalamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.